Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufiq Rifki Harun Al-Rashid dengan NPM 21082601129 akan menjelaskan mengenai mind map saya yang berjudul gangguan panik. Jadi, gangguan panik adalah adanya serangan ansietas berat yang berulang yang tidak terbatas pada adanya situasi tertentu atau suatu rangkaian kejadian. Jadi, pada gangguan panik ini, serangan ansietasnya akan muncul secara tiba-tiba tanpa ada stresor yang mendasarinya. Untuk faktor resiko dari gangguan panik, yang pertama itu ada faktor genetik. Untuk faktor genetiknya sangat berperan besar pada terjadinya gangguan panik, yang di mana adanya risiko sebesar 40% untuk mengalami gangguan panik apabila orang eh, orang tua pasien tersebut mengalami gangguan panik sebelumnya. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor kepribadian, yang dimana faktor psikologis yang mempengaruhi timbulnya gangguan panik adalah paparan pengalaman situasi eksternal maupun internal yang biasanya tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Lalu faktor yang ketiga ada faktor stres, yang dimana meskipun panik, serangan ansietas dari gangguan panik ini dapat muncul tiba-tiba, tetapi biasanya serangan panik muncul pada konteks tertentu. Oleh karena itu, biasanya adanya faktor lingkungan yang memicu timbulnya serangan, misalnya riwayat mengalami stres atau trauma yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Lalu, untuk faktor risiko yang terakhir ada faktor risiko trauma pada masa kanak-kanak. Di sebuah penelitian menunjukkan bahwa riwayat trauma pada masa kanak-kanak, misalnya kekerasan fisik maupun seksual, meningkatkan risiko terjadinya gangguan panik pada eh, masa dewasanya. Untuk gejala yang dialami oleh pasien dengan gangguan panik biasanya akan mengeluhkan adanya palpitasi atau jantung berdebar, nyeri dada, perasaan tercekik, pusing, dan perasaan yang tidak nyata atau tidak real. Untuk diagnosis dari gangguan panik, Indonesia masih menggunakan kriteria diagnosis dari PPDGJ. Adapun kriteria diagnosis dari PPDGJ 3 adalah gangguan panik baru bisa ditegakkan sebagai diagnosis utama apabila tidak ditemukan adanya ansietas fobik. Lalu untuk diagnosis pastinya harus ada ditemukan beberapa kali serangan dalam waktu 1 bulan, yang dimana pada keadaan sebelumnya, pada keadaan di mana sebenarnya secara objektif tidak ada bahaya, tidak ada keterbatasan pada situasi yang telah diketahui atau yang diduga sebelumnya. Lalu dengan keadaan yang relatif bebas dari gejala-gejala ansietas pada periode serangan panik. Biasanya pasien dengan gangguan panik akan dijumpai ansietas antisipatorik, yang dimana ansietas antisipatorik ini suatu keadaan di mana seseorang dalam keadaan normal ingin melakukan suatu aktivitas, tapi karena ia takut gejalanya akan muncul, maka ia akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kegiatan tersebut. Adapun tata laksana yang dapat dilakukan pada pasien gangguan panik untuk terapi yang direkomendasiin adalah terapi non farmakologi, yaitu terapi eh, psikoterapi, yang dimana psikoterapi adalah sebuah teknik intervensi psikologis untuk menangani gangguan mental dengan cara membantu pasien untuk mengubah kognisi yang salah atau perilaku maladaptif yang dialami akibat gangguan mental yang dialami oleh pasien. Psikoterapi yang dianjurkan untuk dilakukan adalah eh, Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, yang dimana CBT digunakan untuk mengatasi pikiran-pikiran disfungsional mengenai gejala fisik yang dialami dan sekaligus mengatasi perilaku menghindar yang dialami oleh pasien. Dilaporkan bahwa CBT ini efektif dalam menurunkan jumlah serangan, tingkat keparahan serangan, dan juga perilaku menghindar disfungsional. Untuk terapi farmakologi yang dapat dilakukan untuk pasien dengan gangguan panik dapat diberikan obat golongan SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Rekomendasi dosis untuk SSRI pada gangguan panik dimulai dari dosis yang terendah.
yang dimana contohnya adalah fluoxetine akan diberikan 5 miligram per 24 jam. Lalu untuk obat sertralin itu 25 miligram per 24 jam. Dikarenakan obat golongan SSRI ini bekerja memiliki onset efek terapeutik yang cukup lambat, maka obat ini dikombinasi dengan obat golongan diazepam seperti alprazolam. Untuk prognosis dari pasien dengan gangguan panik adalah prognosisnya baik apabila pasien mendapatkan penata laksanaan yang sesuai dengan yang dimilikinya. Sebanyak 30-40% pasien dapat mengalami kepulihan secara sempurna dan sekitar 50 pasien berlanjut mengalami gejala panik yang derajatnya cukup ringan, yang tidak mempengaruhi secara bermakna kehidupan sehari-hari pasien. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini referensi yang saya gunakan dalam membuat mind map saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.